Balik lagi di DPI Special Edition 2 jam barengan sama Jebret Tim semua yang hadir di sini dan kita masuki waktunya J-League. Ini titipan sponsor ya. Karena gue udah pakai baju J-League dan juga ada Rizal nanti akan baju J-League. Ini sedang masuki akhir-akhir musim, sisa 4 pertandingan lagi, sudah 30 pertandingan berjalan dan sekarang kita melihat ada 2 tim yang menjadi 2 kuda pacu antara Vissel Kobe dan juga Yokohama Marinos dengan sisi 4 poin. Dan kita juga ngobrol-ngobrol sama Rizal dan juga, mungkin ada yang ngikutin gak J-League dari penonton di sini? Enggak ya, pasti enggak ada ya. Enggak ada yang ngikutin ya. Tapi enggak apa-apa, ini mumpung ada Rizal, langsung kita ngobrol sama Rizal. Jal, kan ini sisa 4 pertandingan lagi. Sisa 4 poin juga selisih antara Kobe dan juga Yokohama Marinos. Menurut lo ada gak chance buat Marinos untuk mengejar Kobe yang secara konsistensi, walaupun di tengah-tengah kemarin sempat nggak konsisten, tapi belakangan sudah meraih kemenangan beruntun dan juga sekarang kelihatannya lebih meyakinkan gitu kan? Ya gue rasa untuk advantage makin kesini makin arahnya ke Vissel Kobe ya, apalagi dia udah melewati masa-masa sulit sebelumnya. Dia yang sempat kita bahas beberapa pekan lalu, mereka performanya agak shaky di belakangan di bulan-bulan waktu itu di bulan Agustus itu beberapa kali mereka hilang poin berupa hasil seri, abis itu disusul dengan kekalahan. Tapi mereka terbukti, mereka tetap bisa konsisten setelah mereka rentetan hasil buruk itu, mereka bisa bounce back dan langsung tancap gas untuk mengamankan posisi tersebut. Dan itu terbukti juga kalau gue lihat dari klasemen pun, udah dari beberapa pekan lalu kita lihat Vissel Kobe ini selalu konsisten di atas gitu. Yang bawah-bawahnya nggak bisa nyusul raihan poin mereka, walaupun udah dari 1 bulan terakhir selisih poinnya tetap 4 poin terus. Tapi itu kan menandakan kalau yang di bawah-bawahnya ini emang nggak bisa memberikan daya gedor lebih. Dan kalau itu gue nggak menyalahkan Vissel Kobe-nya juga, karena Vissel Kobe-nya udah melaksanakan tugasnya sendiri dengan mengalahkan rival-rival terberat mereka untuk meraih juara, yaitu ada si Marinos dan juga ada si Kashima Antlers. Mereka udah menjalankan tugas mereka gitu. Jadi kalau mereka juara, ini benar-benar sebuah pencapaian yang luar biasa banget. Akhirnya kita bisa melihat Vissel Kobe yang sebenarnya tim ini udah dibangun dari beberapa tahun terakhir untuk menjadi kuda hitam, tapi akhirnya bisa menjadi juara baru mungkin di musim ini. Dan kalau gue lihat dengan tentetan keunggulan 4 poin pun mereka kalah sekali, mereka masih bisa tetap juara toh. Jadi gue ngeliat mereka nggak ada alasan lain selain mereka bisa jadi juara J-League di musim ini. Dan pertandingan kemarin itu tuh tercatat sebagai penonton terbanyak untuk pertandingan Vissel Kobe. Artinya antusiasme dari para penontonnya juga semakin meningkat. Dan ini menjadi bukti ambisi dari Vissel Kobe beberapa tahun terakhir, termasuk mendatangkan Iniesta. Sekarang ada Juan Mata dan juga banyak pemain-pemain yang sekarang menjadi langganan timnas Jepang. Sejauh ini efektif gimana Mas Aryo melihat Vissel Kobe ini akan menjadi juara baru dari J-League setelah dia berapa tahun membangun timnya dengan mendatangkan pemain dari market player, juga pemain-pemain dari kualitas tim nasional. Artinya sukses dong di ambisinya sekarang. Iya, terutama momentum ya. Momentum mereka dapatkan, mereka unggul. Kemarin ketika mereka cuma unggul 1 poin dan ketemu Yokohama, dan rentetannya kan kemenangannya 3 kemenangan beruntun ya. Lawan Cerezo Osaka, lalu Yokohama Marinos, terakhir lawan Kashiwa. Prediksi kita mereka akan kehilangan poin itu lawan Yokohama dan juga Kashiwa. Tapi ternyata mereka bisa menang, tinggal 1 lagi lawan mereka yang berat yang mungkin bisa ngalahin, tinggal Urawa Reds. Sementara yang lainnya on paper kayaknya mereka bisa menang. Jadi gue lihat kalaupun mereka kejegal lawan Urawa Reds, paling nggak mereka masih seperti Rizal bilang, masih unggul 1 poin. Masih bisa ngelewatin Yokohama Marinos. Sementara Marinos masih tampil di banyak kompetisi kan, gue bilang masih main di Liga Champions Asia, 1 minggu 2 kali mereka bermain, otomatis mungkin dari stamina, dari fisikal mereka akan keganggu. Jadi mungkin musim ini momentumnya untuk Vissel Kobe sepertinya ya akhirnya membayar atau apa yang mereka lakukan sudah akan terbayar. Artinya bisa menggagalkan mereka menjadi juara adalah diri mereka sendiri sebenarnya di musim ini ya. Tapi kalau kita melihat dari Liga Jepang kan kita tahu ada seorang Kaoru Mitoma yang sekarang sudah meletus atau meledak main di Premier League. Tapi kemarin baru perpanjang kontrak cukup panjang bersama Brighton. Apakah ini menutup masa depan dia untuk pindah ke tim besar atau ini hanya cara Brighton untuk memagari dia supaya ketika dibeli oleh tim besar dengan harga yang sangat mahal? Menurut Mas Aryo? Ya pasti itulah. Kalau kita tahu kan memang banyak yang ngejar dia. Bahkan sebelum diperpanjang pun banyak yang ngincer, gue rasa ini salah satu cara dari Brighton untuk mendapatkan harga dia yang lebih besar lagi ketika dia beli. Dan gue Brighton rasa worth the harga kalau kita ngelihat permainan dia ya dalam beberapa musim terakhir selalu naik. Bahkan sejak di Kawasaki Frontale ya, ini kaos yang dipakai sama Rizal. Dia main 3 musim, 60 pertandingan, berkontribusi atas 50 gol ya. 50 gol ya, 30 gol dan 20 assist. Ini memang pemain dari masa kuliahnya mau udah kelihatan kan mainnya bagus. Sampai bikin tesis soal itu ya. Iya, bagaimana masuk ke Kawasaki Frontale dan main di tim yang memang bisa ngembangin permainan dia di Brighton. Itu fans Brighton beneran bukan sih? Tadi bukan ya? Ya baru ngikutin. Tapi lo gimana ngeliat Mitoma baru perpanjang kontrak? Menurut lo apakah Mitoma akan menjadi pemain yang cukup lama di Brighton atau ini hanya tinggal nunggu waktu untuk dia cabut ke tim besar?
Kalau menurut gue sih kayaknya tinggal nunggu waktu sebelum MU beli sih. Nah, MU beli? Kenapa MU? Emang MU tertarik? Atau tim besar lainnya lah karena ya tipikal Mitoma mah. Bagus, boleh. Tipikal Mitoma mah pasti Brighton kan emang tempatnya bintang-bintang muda begitu ya. Produsen pemain-pemain bintang gitu lah. Produsen. Ya. Oke, gue mau nanya sama Adian ini, mumpung ngomongin Kaoru Mitoma, gue gak ngomongin Jelik, tenang aja. Karena nih Kaoru Mitoma kan digadang-gadang menjadi pemain yang bisa memperkuat tim besar, tapi somehow di tahun ini, di musim ini, 3-4 pertandingan terakhir, dia gak terlalu kelihatan secara performa individualnya. Menurut lo apa yang berubah dari Mitoma sekarang? Apakah karena shifting dari timnya Brighton juga banyak pemain yang hilang, sehingga dia pressure-nya jadi bertambah, atau menurut lo emang dia ada perturunan secara individual aja? Ya, pressure dan spotlight-nya menuju Mitoma sekarang kan. Betul. Dan juga dengan dia di link dengan Chelsea, Manchester United, dan City. Dan sepertinya di Januari memang menjadi momen yang tepat bagi Mitoma untuk pindah ke tim yang lebih besar. Untuk gitu. cabut ya? Ya, dan potensinya ke Manchester City karena sponsorship City sekarang kan Kirin. Oh, Kirin yang sama pelawak itu ya? Kirin ya? Kirin itu ya. Tapi kan kalau apakah dia sementara di City udah ada Grealish, udah ada Doku. Emang iya Pep butuh dia gitu. Dia konsep Pep Guardiola dalam timnya adalah selalu merotasi kan. Bahkan De Bruyne pun dirotasi, Bernardo Silva dirotasi, semuanya punya menit bermain yang seimbang untuk bisa kembali menavigasi banyaknya kompetisi yang mereka jalankan. Jadi dengan masuknya Mitoma akan menambah kualitas dan dimensi yang berbeda dengan pemain-pemain yang udah ada ya dari City. Selama punya uang mah bebas ya. Tapi ada Rizal, ada mau apa Jal? Mau tambahan? Mau nambahin dari Mitomanya, abis itu mau nambahin juga pemain-pemain yang dari Jelik yang sekiranya bisa berkarir juga nih, kayak si Mitoma juga. Woi, si paling Jelik nih ya. Jelik ini, pandai Dari riset Jelik. nih, bagus nih. Apa nih, siapa nih pemain dari Jelik yang bisa bermain di luar? Gue rasa sih, nih kipernya dia nih, walaupun si Urawaret, si Zion Suzuki. Ya, walaupun seperti incer MU kemarin ya, di awal musim ya. Betul banget Mas Panji. Walaupun sekarang dia lagi dipinjemin, waktu di bulan Agustus dia akhirnya dipinjemin ke tim dari Belgia. Tapi ketika dia bertanding bersama Urawaret, dia terbukti penampilannya bagus banget. Apalagi ini kiper muda, jarang-jarang kita ngeliat pemain Asia berposisi sebagai kiper yang mungkin bisa menembus kancah Eropa gitu. Dan kalau di Urawaret saya sendiri, dari 29 game dia berhasil mencatatkan 15 clean sheet atas nama si Zion Suzuki ini. Jadi gue rasa apabila peluang, ini kan di Belgianya masih statusnya pinjaman gitu. Gue rasa ini bisa jadi batu loncatan buat dia supaya ada tim-tim Eropa lain yang lebih dari kelasnya Liga Belgia lah. Katakanlah sekarang kan banyak liga-liga yang udah banyak pemain Jepang itu, seperti Bundesliga. Akhir pernah di Liga Belgia, keren loh. Termasuk. Itu termasuk talent-talent banyak breakthrough dari situ sebenarnya dari Liga Belgia. Tapi kalau untuk si Zion Suzuki ini kan lagi-lagi, ini posisi kiper loh. Ini unik banget untuk seorang pemain Jepang dari kiper yang gue harap dia ada yang ngelirik lah. Musim lalu udah ada yang ngelirik MU kan, bahkan bukan musim lalu, tahun ini si Zion Suzuki itu dilirik sama MU. Untuk kiper 21 tahun gue harap masa depannya masih begitu cerah lah untuk si Zion Suzuki ini. 29 game, 15 clean sheet, not bad for a young goalkeeper. Jadi gue harap untuk musim depan gue rasa dia salah satu pemain yang akan menjalani breakthrough season juga. Mungkin ada tim Eropa yang butuh kiper sekarang untuk jadi pelapis dulu deh untuk kiper usia 21 tahun. Never a betting untuk mencoba-coba kiper dari Asia, Zion Suzuki ini. Jadi gue harap dia bisa jadi the next big thing dari J-League nanti. Ngapain cari pelapis Jojo si Suzuki? Ada DG ya nganggur? Nganggur loh DG ya, sampai tim harapannya nggak laku. Mas Aryo mungkin ada dari J-League yang bisa menetas juga ke mentas di luar J-League dan bisa main di Eropa? Kalau dari pemain Yokohama ada beberapa, tapi gue lupa nama-namanya ya. Beberapa pemain lini tengah mereka itu cukup berkualitas dan kualitas menurut gue cukup untuk bisa ke Eropa. Karena stepping stone-nya untuk masuk ke timnas tuh justru ke Eropa dulu nih. Pemain-pemain J-League tuh kalau kita lihat sekarang ya, maksudnya di timnasnya itu justru nggak terlalu banyak yang dari J-League. Tapi karena semuanya yang udah main di Eropa. Tetapi ketika mereka stepping stone dari J-League itu menuju Eropa, dari situ justru pemanggilan balik ke timnasnya akan datang. Jadi kalau gue rasa ya pemain-pemain yang kita bicara di Big Five ya, di situ ada si Yokohama, ada si Urawa, ada Kashima, dan juga salah satu Vissel Kobe juga. Walaupun mostly yang mencetak banyak gol dan assist, ada pemain-pemain yang sudah berumur 29, ya udah pada senior, tapi pemain-pemain mudanya mungkin tinggal nunggu waktu lagi sih untuk terbang ke Eropa. Kalau soal tim promosi gimana Mas? Apakah ada tim promosi nanti yang bisa berpeluang menjadi kuda hitam di J-League nanti? Kalau yang lihat yang Maizen ya? Toke Verdi. Kalau Toke Verdi itu. belum tentu. Belum tentu ya? Nggak mungkin kalau dari dua yang kemarin degradasi, kan dua tim dari Shizuoka, gue bilang Jubilo Iwata dan juga Shimizu S-Pulse. Dua tim yang kemarin harus degradasi karena pengurangan tim kan. Tapi ketika mereka nanti naik lagi, ada tim yang promosi, gue rasa dua tim ini akan masuk nih. Jubilo Iwata dan juga Shimizu S-Pulse.
Gua rasa mereka memang terlalu besar untuk bermain di J2, mereka memang layak ada di J1. Jadi kalau gua rasa dua tim yang akan naik promosi ya antara Jubilo, Shimizu S-Pulse, dan juga yang kejutannya yang lagi mimpin sekarang, aduh namanya siapa, gua lupa timnya. Itu yang lagi mimpin klasmen sekarang ya. Itu yang ada potensi untuk bisa promosi. Tapi mengapa J-League ini menarik? Karena kan kita lihat kemarin di Piala Dunia menjadi tim yang mengejutkan juga di Piala Dunia. Dan kemarin di friendly match juga bisa mengalahkan Jerman lagi ya. Siapa kemarin? Kanada, Jerman lagi kan? terakhir Kanada sama Tunisia ya. Ya. Dan ini yang membuat akhirnya Jepang menarik untuk ditonton. Dan jangan lupa J-League Internasional di YouTube-nya menyaksikan 4 pertandingan live tiap pekannya di J-League Internasional. Jadi kalian bisa menonton secara free. Jadi kalian ada nggak yang tertarik nonton J-League setelah melihat kekalahan tim besar menghadapi Jepang kemarin? Ada Valen, silakan Len. Cek. Kan udah ada itu sebelah kiri. Tadi nggak nyala, udah ya? Udah nyala ya? Udah nyala. Yang banyak nggak tahu kan dulu gue juga awal jadi hostnya J-League Oh. tahun 2008. Oh, Boy Noya ya? Bukan. Gantiin Boy Noya. Saya di Cable TV. Oh, bukan yang Gitu. Jadi emang kalau bukan di Kedoya ya? kalau ngomongin tentang J-League emang kita jauh ketinggalan. Jadi emang kalau misalnya sekarang PSSI kerjasama wasit sama dari J-League Ya. itu emang udah harus dilakukan dari dulu sebenarnya. Terus pengelolaan liga ya, walaupun sebenarnya sekarang kalau Liga 3-nya J-League sebenarnya harganya tuh nggak mahal-mahal banget. Jauh banget sama value-nya yang di J-League-nya. Yang di League, apa ya istilahnya itu kalau yang di top division-nya apa sih J-League? J1, J-League biasa. Ya yang di J-League. Oh, dua kan J2 kan? Iya. Dan yang menarik itu biasanya mereka tuh kan disponsorin sama perusahaan-perusahaan otomotif juga banyak. Ya. Gitu. Jadi kalau lo lihat supporternya, selain Urawa Reds yang memang terkenal juga salah satu yang paling fanatik tuh kan Ini bajunya. di J-League itu memang penontonnya jadi masif tuh karena karyawan juga diwajibkan nonton. Nah jadi kalau di sini dulu ada yang namanya Liga Buruh. Bukan apa Liga Buruh, apa dulu namanya? Emang Liga Buruh? Itu hostnya si Arif. Galakarya dulu kita. Oh, iya. Liga apa namanya itu? Galatama. Galakarya kan sebelum Galatama. Oh, iya, Dan Galakarya, itu iya. cikal bakalnya J-League tuh justru dari Galakarya. Nah dulu Karena kan belajar sponsornya dari sini. Iya, sponsornya emang perusahaan kan. Ya, nah berarti kan sekarang problemnya adalah kenapa kita nggak lebih baik dari J-League? Gitu. Berarti kan ada yang salah dengan pengelolaan. Oke. Berarti kan ada yang salah dengan blueprint dari sepak bola Indonesia gitu. Udah mengarah ke sana. Valen for PSSI. Oh enggak gitu ya? Nah kalau lihat J-League, di antara semua kualitas yang ditampilkan yang paling penting adalah pengelolaan crowd control management. Nah, penting itu ya. Sangat jarang kita mendengar adanya setelah selesai pertandingan tuh pukul-pukulan, Ya. terus kemudian juga nggak aman merasa pulang Betul. dan lain sebagainya. Ya. Jadi menurut gua lihatlah J-League. Bukan tentang match fixing harusnya nomor 1. Ya. Tapi bagaimana penonton pergi dan pulang dengan selamat dari stadion. Nah, Samsir mungkin mau nambahin Samsir. Kenapa kita penonton kita nggak bisa nyaman untuk datang ke stadion? Cukup tanya ke saya. Nggak usah ada Samsir. Jangan ke yang lain. Apa ada Samsir? Mumpung dia pernah tahu Ya suasana udah. Portil. Enggak gini, kalau sepak bola Indonesia menurut gua kalau masih ada kepentingan di dalam itu, kita nggak akan pernah maju sih. Ya. Karena gue udah pernah bilang nih, pemain bola itu pasti ekonominya menengah ke bawah bang. Ya. Kecuali Ryuji ya. Ryuji sama Arthur Irawan. Iya. Lord, hell the Lord. Tapi Oh sisanya. ada lagi, Dalen Doke. Oh iya. Betul. Jadi gue bilang, Dia punya kafe ya sekarang ya. enggak. Oke lanjut. Ya oke. Jadi gue pernah Samsir udah bilang, enak soalnya. iya. Minumnya beda. Gue pernah bilang buat bapak-bapak, kalau mau cari uang, jangan di federasi kita pak. Karena kita orang susah. Oh. Mendingan di jet ski, di golf pak. Oh. Iya dong, karena federasi kita tuh, pemain kita tuh orang menengah ke bawah gitu. Itu satu. Kedua, kemarin gue ke Jepang nonton Shonan Bellmare. Oke. Mereka main jam 5, dari jam 1 itu penonton udah datang. Yang bawa anak-anak. Ya. Jadi di depan itu mereka sediain pool, kolam renang, dan mereka tertib banget bang.
tertib banget dan tiket masuknya cuma dicek 1 kali. Mereka bawa minuman pakai kaleng, mereka tuang sendiri ke minuman plastik kayak gini. Ya, ya. Dan semuanya tertib. Jadi gua harap semoga itu jadi pembelajaran buat sepak bola kita. Karena sepak bola kita kalau semuanya bagus, pengurus bagus, pemain bagus, kita Piala Dunia mah bukan mimpi. Pasti kita mah. Woi, tepuk tangan dulu. Luar biasa Samsir Alam. Gue pikir dia akan memberikan pernyataan yang kontroversi yang bikin gue deg-degan gitu, Len. Karena begini ya, seperti halnya Billy sekarang dikenal sebagai orang yang aktif main bola. Itu gue yang menemukan bakatnya. Billy mana? Billy Saputra. Gua kira Billy Keraf. Bukan dong. Waktu gue syuting di Trans, dia bisa all around the world bla 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 bla. Ternyata zaman dulu mainnya di Cipinang. Habis itu Billy dikenal sebagai main bola. Justin itu dulu susah. Gua yang maksa dia untuk bikin YouTube. Iya, benar. Sekarang sesukses ini, sekaya ini, sebrengsek ini, ya. Setidaknya ada peran lah dalam hidupnya itu dari gua. Nah, gua juga punya insight. Selain jadi host petualangan, menurut gua Samsir tuh punya kemampuan jadi pundit yang top juga nanti. Woi, Wajah Trippier. Kulitnya putih-putih merah kayak Mas Haryo. Yang kalau Darius tuh kalau datang telat gak perlu make up. Kalau gua gak di make up ketahuan banget lecek. Terus yang ketiga, punya pengalaman sebagai pemain bola. Jadi this is the new chapter and beginning of Samsir Alam. Dan buat yang di kolom komen yang bilang ini kok terlalu banyak dan kemudian komen-komennya juga jadinya kurang dalam. Rasakanlah menjadi host dengan 10 pembicara dan 30 peserta. Baru kau kasih komen. Gini-gini masih presenter terfavorit PGA sampai hari ini. Yang akhirnya bikin awarding sendiri, ini juaranya. Kalau saya mau, saya ada jadi nominasi. Belum tentu menang. Jadi saya nggak mau ada. Jadi terima kasih komen-komennya. Tapi gue jadi teringat. Kok bisa-bisanya Laporta mulai ngomong tentang itu orang-orang Madrid. Dia itu negara yang berbeda. Yang selalu mau menjatuhkan NKRC. Negara Kesatuan Republik Catalunya. Untuk itu saya undang pakar politik untuk duduk di sini lagi. Ini adalah pembahasan terakhir kita dan cukup dalam. Strategi komunikasi politik seperti apa, Hensat, yang membuat Laporta dalam crisis communications dan crisis management membuat sebuah counter bukan lagi tentang apakah dia dibuktikan dan tidak membuktikan dia bersalah, tapi malah membangun sentimen yang sensitif di Spanyol. Gaya komunikasi apa maksudnya Laporta ini? Itulah kehebatan Laporta. Kenapa? Sampai akhirnya tujuan dia tercapai, dibahas di DPI. Gitu aja komentar saya. Saya mau kasih sedikit informasi, Henry Satrio ini adalah doktor komunikasi politik. Dia punya buku judulnya Momentum dan hari ini dia juga akan bagi-bagi bukunya gratis untuk Anda semua. emang bener. Bukunya Momentum dan sisanya masih banyak karena ternyata tidak laku. Tapi dia beneran doktor politik. Gak bisa, Kenapa? itu udah habis. Oh, udah Bukunya. habis. Udah habis ya? Gak, itu ada komennya Jebret tuh. Dia ngomong belagu dia pokoknya tentang komunikasi Nggak, politik. karena gini. Seset. Judulnya tentang momentum, artinya apa? Ada dong hubungannya sama momentum dalam sepak bola. Ada. Apa yang sama politik dan sepak bola secara momentum? Bisa ada counter attack. Dan bisa tajam mencetak gol. Strategi Laporta kalau dalam sejarah komunikasi politik Indonesia Ya. pernah dipakai oleh siapa? Waduh. Ini fakta, pernah nggak dipakai sama politik di Indonesia strategi Laporta ini? Pernah, men. Bukan esensinya, tapi sentimen kedaerahannya. Tahu nggak? Yang Nggak. mungkin saja bisa terjadi. Apa? Plot twist. Yaitu Sampai hari ini masih ada yang belum daftar tuh. jadi semua belum pasti. Ya, Selain kecuali kepastian Laporta itu. yang pasti, men. Laporta yang pasti. Bagaimana hadiah nih?
Lu malah jadi kayak, ya elah lu orang masalahnya apa, lu malah pengen ngalihin ke yang lain atau lu punya pandangan lain tentang komennya Laporta? Ya Laporta ini masalahnya sudah sejak tahun 2003 ya, justru di tenure pertama dia kejadian ini. Dan selalu saja tentunya incarannya kepada dirinya karena sudah sangat jelas karena ada bukti transfer yang katanya 6,3 juta dalam sekian waktu untuk seorang yang punya impact untuk pemilihan referee. Ini yang menjadi kendala besar dan tentunya kalau sudah terhimpit akan harus ada counter. Yang termudah adalah mencari lawan di seberang. Dan itu yang coba untuk dialihkan tadi oleh Laporta. Jadi menurut lu ini pengalihan? Pengalihan. Karena Menurut lu dia bersalah atau tidak bersalah? Menurut gue dia bersalah. Yang mulia. Berdasarkan bukti-bukti yang telah kami sajikan, jelas sekali yang mulia, kami mohon demi keadilan yang seadil-adilnya, mengadili, memutus, dan ditimbang, agar Laporta memperpanjang pemain muda yang cetak gol kemarin nggak Mas Aryo? Ini ada pemain muda lagi, baru main babak kedua cetak gol. Siapa namanya? Giu namanya. Giu. Apakah hanya sekedar hari ini aja gitu? One night stand aja gitu? Kalau pemain muda Barcelona sih yang gue tuntut konsistensi selalu ya. Maksudnya muncul tuh kan cukup banyak Ya. yang muncul, tapi terus hilang, habis itu kan muncul banyak. Pindah ke klub lain, dipinjemin segala macam. Cuman kalau ngelihat belakangan mungkin yang gue paling bisa bilang punya konsistensi cukup panjang ya Lamine Yamal. Mungkin dia ya satu-satunya pemain yang sejauh ini menurut gue tiap ditampilin konsisten. Tapi kalau yang nongol kayak model Ansu Fati, konsistensinya juga belum bisa gue lihat. Setelah cedera dia belum balik lagi. Kan udah pindah dia? Iya ke Brighton. Itu justru salah satu langkah yang tepat karena mainnya mirip-mirip lah sama Barcelona si Brighton. Jadi in a way pemain muda akan selalu muncul di Barcelona, cuman konsistensi yang belum pernah bisa mereka jawab. Sejauh ini gue habis buru-buru naik pipis. Ngos-ngosan jadi. Oh ngos-ngosan. Baru duduk langsung ditembak lagi sama Valen. Karena itulah host yang profesional. Ya. Jadi kalau gue lihat sih dia harus nunjukin dalam beberapa pertandingan ke depan. Asal dikasih kesempatan. Iya dong. dikasih kesempatan dan gue rasa untuk posisi sebelah kanan tuh Oke. rotasi akan ada terus ya. Ya. Karena belum ada pemain yang firm sejak Dembele pergi. Ya. Masih banyak yang bisa ngisi posisi itu. Oke, kalau begitu berarti tinggal perlu waktu dan perlu konsistensi. Semuanya udah pada mau kerja. Siapa ya? Oh, ya karena yang di kuping gue pada mau kerja. Gue mau kita semua kasih tepuk tangan buat tamu-tamu kita. Ya. Pakar politik hampir nomor 1 di Indonesia, Henry Satrio, tepuk tangan. The real international sportcaster from Indonesia, Adiani. Ex-footballer and also host for agak lain apa? Oh bukan. My Trip, My Adventure and my best friend, my bestie on the field. Bestie in crime for kicking our opponents, Syamsir Alam. The one and only Aldi Bawasir yang semakin konsisten. Mas Sabto Haryo. Siapa namanya? Rizal Palevi. Dan saya undang Intan Saumadina bersama-sama dengan saya dan tentunya the one and only Ponji Suryono. Yang terus menerus selalu dan masih ingin dimentori oleh Coach Justin. Belum berani untuk sendiri membangun YouTube-nya. Tapi nggak apa-apa, itu semua perlu proses. Yang penting Offside Duo katanya sekarang AdSense udah sampai 500 juta, belum dibagi-bagi katanya. Dan semua Jebret Tim yang hadir, thank you so much. Jangan lupa buat yang nyawer-nyawer juga makasih banyak. Nyawer-nyawer makasih banyak, yang komen kasih banyak. Gue minta maaf kalau ternyata memang misalnya kita belum sesuai dengan yang kita harapkan, tapi if you never try, you never know. Wih. Itu Coldplay ya. Iya. Ya. Lu nggak akan sempurna kalau lu tidak memulai. Betul. Jadi kita mulai dulu dan bicara tentang konsistensi, saya tutup seperti Kang Maman. Apa yang dikatakan oleh Mas Haryo, yang penting adalah pemain-pemain muda ingin melihat konsistensinya
di Barcelona. Seperti kami juga ingin melihat YouTube lain juga kalau mau bikin kayak gini konsisten lah. Jangan cuman kalau ada sponsor, kalau nggak ada sponsor kalian ataupun nggak ada Coach Justin kalian nggak ada programnya. Ya, masuk. We need you. Karena semakin banyak yang bikin konten seperti ini semakin dilirik segmen olahraga yang tanpa tayangan live-nya ini. Tapi segmen obrolannya maka kita pengen semua berlomba-lomba bikin konten tentang olahraga sehingga kita bisa bangun komunitas konten kreator olahraga sehingga kita dilirik oleh sponsor seperti kami yang masih terbuka sponsor untuk program DPI, untuk program DPI Dagri, untuk program Jebret Rocks dan yang paling penting adalah tanggal 29 November ada The Juara Gold Match. Beberapa pertandingan tenis di mana partai puncaknya ada siapa? Raffi Ahmad dan juga Taufik Hidayat. Serta tentu yang paling spesial bagi DPI adalah di tanggal 11 November akan ada 1000 episode DPI. Wow, dan ini spesial banget. Cuman khusus buat teman-teman yang datang doang ke sana. Jadi ada nggak akan 150 tayang. kapasitas Yes, ada yang nanti 150 akan segera kapasitas. di-share. Kita akan ada di Tokopedia Center. Terima kasih Tokopedia yang kasih tempat luar biasa. Terima kasih Tokopedia. Kan harus gitu kan, harus ada nadinya Tokopedia. Gitu. Bisa aja lo masuk. Thank you so much, dadah.